Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kita di hari ini semuanya sehat walafiat. Di bulan Rajab ini mudah-mudahan kita amal ibadah kita selalu meningkat. Dan segala hajat kita di bulan Rajab ini mudah-mudahan diijabah semuanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sekarang membahas tentang intisari yang kita bahas kemarin, dan sekarang kita lanjutkan lagi yang rangkumannya. Yang pertama, menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Kenapa disunnahkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk para sahabatnya yang sedang sakit. Karenanya sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, jangan kita repotkan yang orang sakit, jangan kita buat repot. Kita ya dari rumah udah kalau bisa bawa-bawaan apa buah-buahan atau lain sebagainya, guna untuk membahagiakan orang yang sakit. Jangan orang yang sakit kita, nah iya tuh jangan. Kemarin teman saya sakit, contohnya misalkan teman kita sakit cacar, jangan kita ancam-ancam, itu kemarin saudara saya sakit cacar meninggal, jangan. Kita doakan ya. Dan rukun memandikan jenazah yaitu niat, membaca niat. Ada semuanya itu dilakukan dengan niat ya. Kalau tidak niat layan tidak ada manfaatnya. Kita sholat nggak ada niatnya percuma, nggak dapat pahala. Kita mau, makanya perbuatan yang segala apapun kalau kita niatkan karena Allah maka menjadi pahala. Kalian mau belajar daring, kalian mau mendengarkan video ini, kalian niat untuk mencari ilmu karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada seorang ulama, dia belajar kepada seorang ulama lagi yang lebih alim. Itu ulama yang alim belajar lagi kepada ulama yang alim ya. Nggak seperti kita baru berpengetahuan sedikit udah malas belajar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Ada seorang ulama ingin belajar kepada ulama yang lebih alim lagi. Itu ulama tersebut yang ingin belajar kepada ulama yang lebih alim udah pengen sampai ke majelis beliau yang lebih alim. Ketika itu ulama yang ingin belajar itu lupa membaca niat dari rumah. Akhirnya tuh ulama balik lagi ke rumahnya, lalu membaca niat, lalu berangkat lagi. Tuh, saking mulianya seorang ulama mengagungkan niat. Makanya kita kalau niatnya kita ikhlas karena Allah, maka kita itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita. Itu salah satunya ya. Saya tegaskan kepada anak-anak, kalau kita ingin berbuat segala sesuatu khususnya yang baik-baik, maka harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang pertama. Yang kedua, mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Itu diratakan semuanya, dibasuhin semuanya ya. Selanjutnya, jenazah laki-laki sunnah dikafani dengan 3 lapis kain putih. Jadi kalau laki-laki itu kain kafannya berwarna apa? Berwarna putih ya. Boleh nggak Pak kalau pakai batik? Boleh nggak kalau pakai selain kain yang warna putih? Tidak ada anjurannya ya. Seperti baca Al-Quran pakai lagam Jawa, nggak boleh ya. Mentang-mentang ini keblinger, ini ilmu keblinger. Baca Al-Quran pakai lagam Jawa, pakai lagam koplo, pakai lagam dangdut. Hayla sholah, hayla sholah, nggak boleh. Hayal falah, hayal falah, nggak boleh. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Sesuai dengan koridornya. Dan selanjutnya,
Ya, sunahnya jenazah laki-laki sunahnya tuh dikafani dengan 3 lapis kain putih berwarna putih. Sedangkan jenazah perempuan sunahnya dikafani dengan 5 lapis kain putih. Laki-laki 3, perempuan 5. Laki-laki 3, perempuan 5 kain putih, kain kafan. Dan yang terakhir, syarat-syarat sholat jenazah yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis seperti kita sholat seperti biasanya. Menutup aurat, menghadap kiblat. Disyaratkan pula jenazah yang akan disolatkan harus sudah dimandikan. Jadi kalau kita ingin mensolatkan jenazah itu harus sudah dimandikan. Cukup dari Pak Anas, mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini, mudah-mudahan umur kita selalu diberikan umur yang panjang, umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang perempuan atau yang laki-laki yang bulan puasa kemarin tahun 2020, apabila puasa Ramadannya yang bolong tolong diganti ya, yang kelas 9 tolong diganti, dan ya dikodok ya, baik yang perempuan dan yang laki-laki. Mudah-mudahan kita selalu akan diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang selalu berikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugasnya kelas 9 ini kamu buka LKS-nya halaman 46 yang bagian 2 ya. Ingat tugasnya, tugas fikih buka halaman 46 bagian 2, dan yang di bawahnya pengayaannya kamu ceritakan hikmah, kamu tulis hikmah atau pelajaran apa yang terdapat dalam pada kisah di atas. Tuh ada ya di bawahnya. Jadi intinya tugasnya kamu buka halaman 46 buku LKS-nya yang bagian 2, dan pengayaan kamu tuliskan hikmah apa aja yang terdapat pada kisah tersebut. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.